Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan kegiatan serah terima jabatan dari penjabat Gubernur Muhammad Musaad kepada Gubernur dan Wakil Gubernur definitif Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau yang berlangsung di Hotel Vega, Kota Sorong pada Kamis 6 Maret 2025. Elisa Kambu dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada penjabat Gubernur Muhammad Musaad yang telah mendedikasikan diri selama ini untuk membangun Papua Barat Daya. Untuk itu dia menyampaikan bahwa semangat sebelumnya pun harus sama untuk memastikan pembangunan Papua Barat Daya berjalan maksimal. Dia berkomitmen untuk melanjutkan kepemimpinan penjabat gubernur dengan berbagai kebijakan melalui perbaikan sesuai kebutuhan menuju kesejahteraan masyarakat ke depan. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Pak Ahmad Nausrau beserta Nyonya, Saudara Sekda Papua Barat Daya, yang saya hormati, yang sama-sama kita banggakan, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, selamat datang di Papua Barat Daya. Anggota BPKP OKP, Pak Oto dengan teman-teman kalau ada yang berkesempatan hadir dan saya hormati. Para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, para bupati, wali kota, atau yang mewakili yang berkesempatan hadir di saat ini yang saya hormati. Para pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, rekan-rekan media, seluruh masyarakat Papua Barat Daya yang kami hormati, kami kasihi, kami banggakan. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan perkenanannya kita semua telah dibawa dalam menjalani hari-hari hidup kita. Secara khusus Provinsi Papua Barat Daya dalam perjalanan 2 tahun sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak penjabat Gubernur Papua Barat Daya, dan hari ini kita ada bersama-sama di tempat ini dalam rangka menyaksikan serah terima jabatan dari saudaraku Dr. Andes Muhammad Musaad, MSc, penjabat Gubernur Papua Barat Daya, kepada saya Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Masa tugas 2025-2030 di ruangan ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan. Semua ini benar-benar izin dan perkenanan Tuhan. Untuk itu saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan atas karyanya yang Tuhan nyatakan atas kita semua. Pak Musaad diberi kesempatan untuk bersama-sama kita di Papua Barat Daya 2 tahun 2 bulan. Kita juga rakyat Papua Barat Daya telah
perkenankan Tuhan melalui pemilu kada gubernur Papua Barat Daya, saya dan Ahmad Nasrallah mendapatkan mandat dari rakyat Papua Barat Daya atas izin dan perkenan Tuhan. Semua ini patut kita syukuri. Kita syukuri dan wajib kita syukuri. Karena semua ini benar-benar ada dalam otoritas kedaulatan Tuhan. Kita manusia boleh berjuang, boleh berusaha, tapi Tuhanlah yang menentukan semuanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, kita telah bersama-sama berjuang untuk menghadirkan provinsi ini, dan provinsi ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun 2 bulan. Kalau hari ini baru kita serah terima, sebenarnya secara de jure dan de facto saya sudah menerima ya secara resmi tanggal 20 Februari 2025 saat mengucapkan sumpah dan janji serta menerima pelantikan sebagai gubernur dan wakil gubernur oleh Presiden Republik Indonesia. Kita bersyukur karena semua dinamika itu kita lewati dengan keadaan yang baik. Semua itu karena kerja keras kita semua, dan semua telah berjuang. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap mengedepankan Papua Barat Daya menjadi yang paling utama dari kepentingan kita yang lain. Itu sebabnya dalam komitmen itulah pemilu ini kita jalankan dengan dinamika yang begitu berat, tapi semuanya bisa kita dapat lewati dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita sudah bersama-sama dengan Bapak Mossad kurang lebih 2 tahun 2 bulan efektif bersama-sama dengan kita. Sudah beliau dapat mendedikasikan dirinya, sudah melayani kita semua, baik ASN, masyarakat, dalam berbagai kebijakan sebagaimana yang tadi disampaikan. Untuk itu saya ingin menyampaikan bahwa spirit dan semangat kita tetap sama. Semua kita punya tujuan yang sama, tekad yang sama. Kita akan terus berjuang melanjutkan kepemimpinan beliau dan berbagai kebijakan yang terus semakin hari kita akan bukan sempurnakan, tapi kita perbaiki, karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Gitu. Kita akan perbaiki sesuai dengan kebutuhan kita ke depan. Kita meyakini dalam kepemimpinan beliau puncaknya pemilu kada Papua Barat Daya telah berlangsung demokratis dengan dinamika yang luar biasa. Itulah demokrasi yang kita ingin. Kita semua bersyukur karena Papua Barat Daya secara nasional diberi tanda merah buat kemungkinan pemilu kada di sini atau wilayah ini chaos, karena tapi kita semua membuktikan kepada Republik yang kita cintai bahwa orang Papua Barat Daya
Tidak seperti itu. Ini semangat kita menunjukkan kualitas demokrasi kita, kualitas iman kita, kualitas intelektual kita, kualitas peradaban kita, karakter kita yang kita mampu persembahkan untuk kemajuan Papua Barat Daya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya dan Ahmad menerima mandat dari rakyat Papua Barat Daya. Dan tanggal 20 Februari 2024 secara resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya. Maka kendali pemerintahan ini ada di tangan Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau. Saya minta seluruh rakyat Papua Barat Daya, lebih khusus para ASN, yang jadi gubernur itu Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau. Tidak ada gubernur kecil-kecil lagi. Kalau hari ini beberapa waktu yang lalu kita selalu memberi prioritas untuk yang elit-elit, untuk 5 tahun ke depan ini kita punya fokus saja rakyat kecil. Mereka yang kaki telanjang, mereka yang kaki babu, mereka ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Tapi untuk kamu ASN, nanti hari Senin baru saya bicara banyak dengan kamu. Apa yang harus kamu kerjakan, apa yang tidak boleh. Berdasarkan evaluasi saya, kurang lebih beberapa waktu ada di Papua Barat Daya, dan pengalaman saya sebagai seorang birokrat tulen, tapi juga politisi ulung. Saya akan kombinasikan ini untuk membangun Papua Barat Daya, membawa Papua Barat Daya. Jadi yang urusan yang rakyat itu gubernur, wakil gubernur, dan DPR. Karena kami ini yang janji sama rakyat. Kamu yang lain itu tidak ada urusan dengan rakyat. Oke? Para ASN dengar itu. Yang janji sama rakyat itu gubernur, wakil gubernur, dan DPR. Partai politik. Titik. Yang kamu ASN itu hanya membantu administrasi, menjalankan pemerintahan, menjalankan perintah. Bukan kamu punya mau. Saya kasih tahu supaya yang tidak siap sudah lapor diri begitu. Yang siap mau bekerja silakan mari bergabung. Oke? Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, tapi nanti lebih banyak nanti hari Senin kita bicara di sana. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan mendayung perahu Papua Barat Daya ini bersama semua komponen yang ada di sini. Forkopimda adalah mitra terdekat dan utama dari kepala daerah dan wakil kepala daerah, DPR, Majelis Rakyat Papua, dan rakyat. Sekali lagi, dan rakyat. ASN hanya administratif, melaksanakan tugas-tugas administratif, tidak boleh mengambil kebijakan, tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar perintah kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Itu sesuai dengan sumpah dan janji. Kamu sudah hitung, kau punya sumpah janji katanya. Saya ini kemarin sumpah untuk gubernur ini, sumpah ke-12 selama melaksanakan tugas sebagai ASN. Bapak Ibu yang lain ASN, kamu tinggal hitung saja kamu sumpah berapa. Ya, udah hitung sendiri situ. Dan itu tidak hanya diucapkan saja, tapi harus dilaksanakan, diterjemahkan, diaplikasikan. Bapak Ibu saudara sekalian, Pak Mossad sudah bersama-sama dengan kita, sudah barang tentu banyak hal yang sudah dilakukan tuh. Papua Barat Daya sudah juga melayani masyarakat Papua Barat Daya. Hari ini saya dan Ahmad berdiri di sini mewakili mereka. Pertama, menyampaikan permohonan maaf. Kalau dalam perjalanan itu dijumpai dan kedapatan banyak dinamika yang terjadi, demo, protes, dan lain-lain, saya mewakili mereka, saya sampaikan permohonan maaf. Bapak telah mendapat amanah dari Tuhan, hadir di sini. Nanti besok sudah tinggalkan Papua Barat Daya toh. Semua yang tidak baik itu Bapak kasih tinggal di sini. Oke? Bapak jadi duta Papua Barat Daya untuk menyampaikan kepada siapa saja yang Bapak jumpai bahwa Papua Barat Daya itu aman. Papua Barat Daya itu orang baik-baik. Papua Barat Daya itu menarik. Kita berdoa supaya melalui Bapak banyak orang yang datang ke Papua Barat Daya. Orang kalau banyak datang, kita jangan alergi. Karena mereka hadir di sini, dia kalau nginap di sini dia perlu tempat tidur. Maka hotel-hotel kita akan terisi. Dia butuh makan, maka sayur-sayur, ikan-ikan hasil jualan mama akan laku. Kalau dia tinggal lama, dia ingin punya rumah, dia pasti beli tanah, masyarakat dapat uang. Atau dia sewa rumah, masyarakat juga dapat uang. Dia ingin bangun, dia beli batu, beli pasir, beli semen. Uang itu berputar di sini. Tukang, tidak mungkin dia bawa tukang dari Jepang sana ke sini. Tukang itu pasti dari sini. Maka mereka juga sudah bisa hidup. Jadi Papua Barat Daya kalau aman, banyak orang yang akan datang ke sini. Kalau mereka ada di sini, banyak hal yang terjadi di sini. Pertumbuhan akan jalan. Ini menjadi fokus kita bersama. Bapak Ibu saudara sekalian, Pak Mossad dan keluarga, khususnya Nyonya, kami juga ingin menghaturkan beribu-ribu terima kasih untuk semua yang telah Papa persembahkan dan Ibu kerjakan untuk tanah Papua Barat Daya, khususnya Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Kami masyarakat Papua Barat Daya tidak bisa membalas semua jerih real pengorbanan yang telah Bapak persembahkan untuk kemajuan negeri ini. Kami hanya punya satu, yaitu doa. Kami berdoa kiranya Tuhan yang telah berkenan memberikan kesempatan mengutus Bapa hadir di Papua Barat Daya. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan yang sama, Tuhan akan menyertai Bapa dan Ibu di tempat tugas yang baru. Tuhan karuniakan kepada Bapak dan Ibu kesehatan, kekuatan, umur panjang, rezeki yang bertambah-tambah. Kalau sudah di sana, jangan lupa kami di Papua Barat Daya. Kita menyelenggarakan acara ini karena memang aturan. Kita boleh berganti pemimpin karena memang aturan. Tugas, tapi persahabatan, persaudaraan adalah kehidupan yang tetap harus dipelihara, tetap harus dirawat, tetap harus dijaga. Itulah titipan kami dari Papua Barat Daya untuk Pak Mosad. Bapak sibuk, tapi ingat Republik ini banyak, tapi jangan lupa tanah Papua, lebih khusus Papua Barat Daya. Tanah Papua ini ya Sorong sampai dengan Samarai. Pintunya ada di sini. Banyak hal sudah disampaikan oleh Pak Mosad sebagai penjabat gubernur, tapi pribadi sebagai orang Papua. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua untuk terus bangkit, berjuang bersama-sama untuk memajukan provinsi ini. Provinsi ini hadir untuk semua. Kita akan berjuang untuk menghadirkan keadilan di provinsi ini. Saudara-saudara kita yang selama ini termarginalkan, tidak bisa masuk dalam berbagai kesempatan yang ada, kita akan beri prioritas, baik di eksekutif maupun di kegiatan-kegiatan perlakuan, di kegiatan usaha dan lain sebagainya. Sehingga Papua Barat Daya hadir bukan untuk satu kelompok tertentu, bukan untuk satu etnis tertentu, satu agama tertentu. Jadi kita yang sudah banyak sering, sudah waktunya kita beri kesempatan untuk orang-orang yang selama ini termarginalkan. Saya pikir ini kita sepakat sama-sama. Kamu mau terima tidak, tapi itu yang akan saya kerjakan. Itu yang akan saya kerjakan. Jadi yang selama ini termarginalkan, jadi korban di mana-mana, itu yang mungkin kita coba beri akses supaya mereka punya rumah juga ada asap juga begitu. Jangan kita saja yang asap tinggi, tapi yang lain tidak ada asap begitu. Ya, itu prioritas yang kita kerjakan.
Yang berikut, ya, pemerintah pusat sudah kasih makan untuk anak-anak. Kita di tanah ini punya tugas untuk bebaskan biaya pendidikan. Jadi saya tidak tahu uang dari mana, tapi wajib tahun ajaran baru tidak ada biaya pendaftaran masuk sekolah. Tidak akan ada lagi. Jadi saya tidak tahu uang dari mana, tapi itu harus dikerjakan. Ini prioritas yang harus kita kerjakan. Yang berikut, ya, kesehatan menjadi prioritas kedua. Kita siapkan generasi emas. Papua untuk apa sibuk-sibuk dengan orang tua lagi? Kita harus urus dengan yang muda. Mulai dari ibu hamil, anak usia, sampai dengan sekolah, itu yang prioritas utama. Kalau yang tua-tua itu sudah, selama ini orang juga bisa hidup kok. Ini harus kita rubah mindset juga begitu. Ya, kalau kita komitmen untuk persiapkan generasi emas, maka fokus kita ada di situ. Ya, kita akan lihat mana yang menguntungkan, kita kerjakan. Tapi untuk Papua Barat Daya ke depan, yang ini tidak gitu. Ya, perdebatan yang nanti kita lakukan, teman-teman di DPR nanti kita akan diskusikan apa yang kita ingin lakukan untuk tanah dan negeri ini. Bapak Ibu saudara sekalian, saya rasa ini yang mungkin ingin saya sampaikan pada kesempatan ini.